Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 28 Juli, judul renungan kita, Berbahagialah Pembawa Damai. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sejumlah orang Kristen yang mengkhawatirkan seringkali sangat bersungguh-sungguh, tampaknya benar-benar percaya bahwa amanat agung adalah tentang peperangan. Mereka membaca Efesus pasal 5, mungkin dan melewatkan bagian tentang peperangan yang bukan melawan darah dan daging. Mereka mulai mendebat setiap orang yang mereka kenal untuk menerima kebenaran. Yang mereka maksudkan adalah memberikan persetujuan terhadap serangkaian atau daftar fakta-fakta tertentu. Ketika keluarga dan teman-teman mereka membantah atau mungkin menghindari mereka berduka karena mereka tidak peduli dengan Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen bahkan menganjurkan untuk berperang secara harfiah dalam peperangan. Pernah ada sebuah kampanye yang tidak banyak diketahui, puji Tuhan, untuk membunuh seorang komunis demi Kristus. Beberapa orang saat ini berpikir bahwa semua Muslim harus dibunuh atau setidaknya dibuang untuk hidup dengan kaum mereka sendiri. Sikap seperti ini sangat jauh dari sikap Kristiani. Yesus mendefinisikan kekristenan sebagai kasih. Mereka akan tahu bahwa kamu telah bersamaku melalui kasih-Mu. Nilai inti penting lainnya, tanda bahwa seseorang menyebut nama Tuhan dengan serius dan berusaha menempatkan Tuhan sebagai pusat dari setiap momen adalah mencari kedamaian dengan segala cara yang memungkinkan untuk mencarinya. Bukan berarti kita harus mengalah atau berusaha mengakhiri atau menghindari konflik dengan segala cara. Perdamaian tidak selalu disertai dengan ketenangan. Orang-orang Advent mula-mula yang mempertaruhkan reputasi, keselamatan, dan mungkin nyawa dalam perjuangan yang gigih melawan perbudakan telah menyebabkan perselisihan dan perpecahan. Yesus sendiri telah menyebabkan perselisihan dan perpecahan di antara orang-orang Yahudi pada zamannya. Tetapi hanya untuk satu alasan, untuk membawa mereka lebih dekat kepada Allah yang mengasihi mereka, bukan pengetahuan tentang Tuhan atau daftar kebenaran atau bahkan daftar nilai-nilai inti, tetapi lebih dekat dengan Tuhan itu sendiri. Anak-anak, jika Anda dapat menemukan cara untuk melakukan hal itu, jika Anda dapat menunjukkan kepada orang lain bagaimana bekerja sama dan bukannya bersaing atau berkelahi, maka Anda akan menjadi pembawa damai yang sejati dan Anda akan lebih dekat dengan Tuhan. Saat itulah Anda akan menemukan siapa diri Anda sebenarnya dan tempat Anda di dalam keluarga Allah. Atau seperti yang tertulis dalam ayat Alkitab yang lebih dikenal, Anda akan disebut sebagai anak Allah. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa, Tuhan pembawa damai sejahtera, tetapi juga kebenaran yang tidak nyaman terkadang, saya akui saya menemukan diri saya berada dalam peperangan bahkan melawan-Mu, belum lagi melawan diri saya sendiri yang Engkau kehendaki. Tunjukkanlah damai sejahtera-Mu, bukan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia, tetapi damai sejahtera
yang melampaui pemahaman manusia dan membawa anak-anakmu lebih dekat. Amin.